agama Samawi terakhir yang diturunkan kepada seorang Rasul penutup bersama Muhammad di Jazirah Arab. Meski turun di daerah gersang tersebut, Islam ditakdirkan menjadi penutup dan penggenap misi tauhid untuk membawa kemaslahatan dan kebahagiaan dunia akhirat pada umat manusia, rahmatan lil alamin. Namun demikian, dalam kenyataannya, citra ideal tersebut tidak selalu dapat terwujud. Di kawasan yang mayoritas penduduknya muslim, banyak terjadi konflik mematikan. Belum lagi, Islam sulit memberikan solusi bagi berbagai persoalan kemanusiaan di masa modern ini. Betapapun ia pernah menjadi jantung dari peradaban yang sangat unggul dan berkontribusi, beliau ingin menawarkan kerangka metodologis untuk memahami dan mengkaji Islam agar kajiannya bisa bernilai operasional dan menggerakkan peradaban ke arah yang lebih baik. Buku ini secara garis besar membahas 3 tema utama dalam studi Islam. Yang pertama, bab 1 sampai bab 8, kecuali bab 3. Kedua, berbagai metodologi yang diadopsi dari humaniora modern untuk memahami Islam. Bab 3 dan bab 9 dan bab 10, model penelitian agama Islam serta berbagai macam, contohnya aplikasinya. Dari bab 11 sampai bab 22 juga dibahas wacana islamisasi ilmu pengetahuan pada bab 23. Buku ini diakhiri bab 24 sebagai kesimpulan dan penutup. Dalam uraian berikut akan disampaikan pokok-pokok gagasan dari ketiga tema tersebut. Yang pertama ada hakikat Islam dan posisinya di antara agama-agama dunia. Abu Dinata menampilkan berbagai pandangan sarjana Islam seputar pengertian serta unsur-unsur agama. Ia lalu menyimpulkan bahwa ada 4 unsur yang menjadi karakteristik agama sebagai berikut. Yang pertama ada unsur kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Yang kedua, unsur kepercayaan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia ini dan di akhirat nanti tergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib yang dimaksud. Yang ketiga, unsur respon yang bersifat emosional dari manusia. Yang keempat, ada unsur paham adanya yang kudus, sakret. Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang diturunkan turun-temurun, diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberikan tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dari halaman 8 sampai halaman 15. Agama menjadi kebutuhan manusia sebab beberapa faktor. Keberadaan fitrah pada diri manusia yang membuatnya memang secara intrinsik butuh pada agama. Fitrah beragama selain bisa dijelaskan secara teologis melalui ayat dan hadis, juga bisa dijelaskan secara psikologis dan antropologis. Selain itu, argumen lainnya adalah kelemahan yang ada pada dirinya sehingga butuh agama dan adanya tantangan yang dihadapi umat manusia yang perlu ia hadapi dengan agama. Itu dijelaskan pada halaman 16. Abu Dinata menyebutkan bahwa Islam memiliki posisi tersendiri di hadapan agama-agama besar yang ada. Islam mengakui keberadaan agama-agama tersebut sebagai risalah Tuhan kepada nabi-nabi sebelumnya. Terhadap agama-agama itu, Islam bersifat akomodatif, yakni menerima unsur-unsur ajaran agama terdahulu dan persuasif, yakni meluruskan kesalahan yang terjadi dengan cara yang baik. Dari halaman 125 sampai halaman 127. Meski mengakuinya adanya persamaan ajaran, tapi Abu Dinata juga menegaskan bahwa dalam hal teologis setiap agama tetap memiliki unsur eksklusivitas yang tidak bisa dikompromikan klaim kebenarannya. Olehnya dalam ranah itu harus saling menghormati. Di sini Abu Dinata menunjukkan kecermatannya dalam perbandingan agama, sehingga ia tidak terjatuh dalam perangkap pluralisme agama. Metodologi memahami Islam, tema kedua dalam buku Abu Dinata adalah metode studi Islam. Beliau membangun argumen dari asumsi bahwa pemahaman Islam yang terjadi di masyarakat masih bercorak parsial, belum utuh dan belum komprehensif. Olehnya dibutuhkan metode studi Islam sebagai urutan kerja yang sistematis, terencana,
dan merupakan hasil eksperimen ilmiah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode memahami Islam secara garis besar ada dua, yaitu ada komparasi dengan ajaran agama lain dan sintesis, yakni mengintegrasikan metode ilmiah untuk memahami Islam yang historis. Dari halaman 160, dalam bahasanya metodologi studi Islam mengarah pada cara pandang untuk melihat Islam dari berbagai aspek. Guna melihat Islam dari berbagai aspek tersebut, Abudinata mengadopsi paradigma ilmu-ilmu humaniora. Pengadopsian tersebut kemudian membentuk beragam pendekatan dalam studi Islam. Di dalam bukunya, Abudinata menyebutkan beberapa pendekatan dalam memahami beragam aspek dari Islam. Yang pertama ada pendekatan teologis, normatif, dan antropologis, sosiologis, filosofis, historis, kebudayaan, dan psikologi. Tak sambung-sambung, wes kan? Wes tuh. Kes mana kok? Wes. Si ada temen sih. Coba. Wes. Si. Wes. Multi approach dalam studi Islam ini adalah tren dalam diskursus kajian Islam saat ini. Ada banyak kelebihan di baliknya, tapi kita juga harus paham bahwa tiap-tiap disiplin ilmu itu punya dasar-dasar asumsi yang kadang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya, ketika kita mengkaji persoalan lewat dengan paradigma psikologi modern akan menjadi problematis. Dalam psikologi modern, homoseksual sudah dianggap normal, bukan penyakit, sedangkan Islam jelas melarangnya. Jika terjadi hal seperti ini, apakah Islam akan ditundukkan pada kerangka paradigma psikologi modern? Hal semacam ini perlu dijawab oleh mereka yang menawarkan alternatif multi approach. Model penelitian studi Islam bahasa ketiga menurut kami adalah uraian Abudinata yang cukup penting dan menarik, yakni tentang model penelitian agama Islam. Penjelasan tentang penelitian ini dibahas mulai dari kerangka teoritik penelitian hingga hal-hal teknis seperti penyusunan draft penelitian. Diberikan pula contoh model penelitian di beberapa bidang kajian studi Islam. Model yang dijabarkan lain yaitu ada penelitian filsafat Islam, model penelitian tafsir, hadis, ilmu kalam, tasawuf, fikih, hukum Islam, politik, pendidikan Islam, sejarah kebudayaan Islam, pemikiran modern. Dalam uraiannya disebutkan contoh-contoh karya penelitian dalam tiap bidang yang dilakukan oleh sarjana-sarjana ternama. Abudinata sekali lagi menegaskan bahwa pemakaian berbagai teori dalam meneliti Islam bukanlah untuk mencari benar atau tidaknya Islam secara normatif dan teologis, tapi untuk meneliti aspek pengalaman dari ajaran Islam oleh pemeluknya. Mungkin karena alasan inilah Abudinata memilih untuk mengadopsi ilmu-ilmu sosial dan humaniora sebagai kerangka teoritik benar agama Islam. Pilihan ini kemudian membuatnya abai terhadap hal yang bersifat abstrak dan filosofis namun penting. Bagian terakhir membahas tentang wacana Islamisasi ilmu pengetahuan. Buku berjudul Metodologi Studi Islam Buah Pena Abudinata ini adalah sumbangan penting dari seorang guru besar studi Islam yang reputasinya telah cukup meyakinkan. Di dalamnya dibingkai hampir semua aspek dari kursus metodologi studi Islam dewasa ini. Abudinata mencukupkan diri mulus penjelasan singkat dan pandangan umum terhadap topik-topik pembahasannya, namun demikian penjelasannya telah cukup memberikan pemahaman awal dan mendasar yang memadai. Olehnya, terlepas dari kritik yang sangat mungkin bisa diajukan, buku ini tetap sangat penting untuk ditelaah oleh siapa saja yang hendak memahami Islam secara komprehensif dan mendalam.